Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Cornelia Angelulianita serta teman saya Ulfina Rohmah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi sistem database. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem database. Database adalah beberapa informasi data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematik pada suatu komputer atau laptop yang dapat diolah dengan suatu software sehingga mendapatkan suatu informasi. Database atau sering disebut juga dengan basis data, ini dipergunakan oleh user sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing data. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen database. Dalam database, kita sering mendengar kata DBMS atau Database Management System atau Sistem Manajemen Database. Sistem manajemen database adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal sistem manajemen database adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. Sistem manajemen database telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung atau back office pada suatu perusahaan. Contoh sistem manajemen database adalah Oracle, SQL Server 2003, Microsoft Access, MySQL, dan sebagainya. Sistem manajemen database merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan utilasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. Sistem manajemen database juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Sebelum adanya sistem manajemen database, data pada umumnya disimpan dalam bentuk flat file, yaitu file teks yang ada pada sistem operasi. Sampai sekarang pun masih ada aplikasi yang menyimpan data dalam bentuk flat secara langsung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan komponen database. Di sini terdapat 4 fungsi database. Yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Dan terakhir, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Komponen databasis. Komponen databasis terdiri dari perangkat keras atau hardware adalah tempat penyimpanan dan pengolahan data dalam bentuk fisik seperti komputer. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software mencakup semua program atau sistem dalam databasis yang menyimpan dan mengelola data. Databasis Access Logging adalah bahasa perintah yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data. Data dan prosedur. Jenis-jenis databasis. Terdapat banyak sekali jenis databasis sesuai fungsi dan penggunaannya. Berikut ini adalah jenis-jenis databasis yang ada saat ini secara umum. 1. Operational databasis. 2. Analytical databasis. 3. Data warehouse. 4. Distributed databasis. 5. Answer databasis. 6. Real-time databasis. 7. Relational databasis. 8. External databasis. 9. Navigation databasis. 10. Hypermedia databasis. 11. In-memory databasis. 12. Document and oriented databasis. Cara kerja databasis relational. Relational databasis adalah penyajian data yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau analisis. Primary case. Langkah ini mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Satu tabel hanya dapat berisi satu kunci utama. Kunci harus unik dan tanpa nilai 0. Break cache digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Kunci asing disimpan dalam satu tabel dan mengacu pada kunci primer yang terkait dengan tabel lain. Not null memastikan bahwa setiap kolom tidak memiliki nilai 0 seperti sel kosong. Check mengonfirmasikan bahwa setiap enter dalam kolom atau baris memenuhi kondisi yang tepat dan bahwa setiap kolom menyimpan dan data unik. Data integrity.
Data integritas dalam harus dikonfirmasikan sebelum data dibuat. Sekian presentasi dari saya, Ulvina Rohmah, dan partner saya, Cornelia Angel Julianita. Terima kasih.